Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini Selasa 15 September 2020, kita kembali lagi belajar muatan lokal. Nah, kali ini dengan pembahasan baru mengenai mengenal alat-alat musik Banjar. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak apa saja alat musik Banjar? Kalau belum tahu, mari kita pelajari dan kita cari tahu ya. Selain keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang kaya, Kalimantan Selatan juga begitu beragam akan kebudayaan dan kesenian daerah yang eksotis, berupa seni tari, seni sastra, rumah adat, pakaian, hingga seni musik tradisional. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengulas alat-alat musik tradisional Kalimantan Selatan yang menarik dan langka. Nah, yang pertama, kita membahas alat musik panting. Panting adalah alat musik tradisional sejenis gambus, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Istilah panting sendiri berasal dari kata memanting, yang dalam bahasa Banjar berarti memetik. Alat musik panting dimainkan secara solo atau perorangan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, panting akan lebih menarik apabila dimainkan dengan beberapa alat musik lainnya. Musik panting bisa dimainkan untuk mengiringi berbagai kesenian tradisional, seperti teater, tari Jepen, dan tari Tirik. Pembahasan yang kedua mengenai kegamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah sebuah seni karawitan dengan alat-alat musik gamelan yang berkembang dalam masyarakat suku Banjar, Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar dikenal ada dua jenis. Yang pertama versi keraton dan versi kerakyatan. Namun, di dalam perkembangan zaman sekarang, gamelan Banjar versi keraton sudah kian punah, berbeda dengan versi kerakyatan yang masih eksis hingga sekarang. Yang ketiga, mengenai sarunai Banjar. Sarunai merupakan salah satu alat musik tiup tradisional khas suku Banjar yang berbentuk seperti terompet. Pada bagian ujung alat musik ini terdapat lidah-lidah ganda yang terbuat dari daun kelapa kering yang berfungsi sebagai tempat tiup yang langsung mengenai bibir pemain. Yang keempat, alat musik kalampat. Kalampat merupakan alat musik pukul tradisional berupa gendang berkepala tunggal. Badan kalampat biasanya terbuat dari batang batu atau bambu tebal dengan ukuran diameter yang besar. Alat musik kalampat dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul yang terbuat dari rotan. Biasanya, kalampat ini dimainkan bersama-sama dengan alat musik agung atau gong sebagai pengiring dalam ucara bawanang atau panen padi, babalian atau pengobatan, dan upacara lainnya dalam masyarakat suku Dayak di daerah Labuhan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang kelima, alat musik kintung. Kintung merupakan alat musik tradisional khas Kalimantan yang terbuat dari bambu dan memiliki bentuk mirip seperti alat musik angklung dari Jawa Barat. Nah, kintung ini terdiri dari 7 ruas bambu yang masing-masing memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tiap ruas bambu tersebut memiliki nama masing-masing, yaitu Hintalu Rendah, Hintalu Tinggi, Tinti Pajak, Tinti Gorak, Pindua Rendah, Pindua Tinggi, dan Gorak Tuha.
Cara memainkannya dengan dipukul menggunakan sepasang tongkat pemukul. Bagian yang keenam mengenai terbang madihin. Terbang madihin merupakan alat musik tradisional khas Banjar dengan ciri khasnya bentuk badan yang mengerucut ke bawah. Terbang ini dimainkan sebagai pendukung kesenian madihin, sebuah seni sastra lisan yang disajikan dengan diiringi lagu yang menarik. Nah, biasanya kesenian ini dimainkan secara berpasangan dengan saling berbalas pantun. Isinya berupa sindiran atau ejekan kepada pasangan lawan, plesetan humor, nasihat, dan lain-lain. Bagian yang ketujuh mengenai terbang lamut. Nah, terbang lamut ini mirip seperti terbang madihin. Terbang lamut juga merupakan alat musik yang digunakan sebagai pendukung kesenian lamut atau balamut, sebuah seni sastra tutur sebagai hiburan masyarakat Banjar. Kesenian tersebut berisi cerita tentang tokoh-tokoh terkenal dalam cerita lamut. Contohnya bisa seperti Paman Lamut, Putri Bungsu, Anglong Anggasina, dan Sultan Alauddin. Bagian ke-8, alat musik kurung-kurung. Kurung-kurung merupakan alat musik tradisional Kalimantan Selatan yang tergolong sangat unik. Alat musik ini berupa sebatang kayu panjang yang dipadu dengan bambu di bagian bawahnya. Dalam permainannya, alat musik ini dimainkan secara berkelompok yang terdiri dari beberapa kurung-kurung. Kurung-kurung tersebut cukup dihentakkan ke tanah, maka akan menghasilkan suara bunyi nada yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Alat musik kurung-kurung biasa dimainkan pada saat momen perayaan upacara adat, kenduri, atau penyambutan tamu penting yang datang ke daerah Kalimantan Selatan. Yang kesembilan, alat musik kuriding. Kuriding atau gurinding adalah alat musik tradisional khas buatan nenek moyang suku Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, cara memainkannya dengan menempelkan kuriding ke bibir sambil menarik tali getar yang menghasilkan bunyi. Bunyi kuriding akan terasa nyaring dan merdu jika tali ditarik dengan ritme yang benar. Alat musik kuriding ini bisa dibuat dari pelepah pohon enau, bambu, dan kayu yang dibentuk persegi panjang kecil dengan kedua ujungnya dibuat bulat. Alat musik sampek. Sampek merupakan alat musik petik tradisional khas suku Dayak yang tersebar di Pulau Kalimantan, termasuk di Kalimantan Selatan. Nah, alat musik ini bisa dibuat dari berbagai jenis kayu. Namun, yang sering digunakan dalam pembuatannya jenis kayunya seperti kayu aro, kayu kapur, atau kayu ulin. Nah, di pembahasan yang terakhir, yang ke-11, mengenai alat musik bumbung. Alat musik bumbung merupakan hasil modifikasi dari bumbung lamang. Maksud di sini, lamang itu yang terbuat dari beras ketan yang dibakar dalam bambu hingga masak. Bumbung memiliki 7 nada dasar yang barangkali sudah amat sulit untuk dicari. Konon, kesenian ini terdapat di Desa Barikin yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk tugas mata makal hari ini ada 5 soal. Kalian kerjakan di buku tugas ya. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.